Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety disorder. Itu tidak berlaku untuk Anda saja, tetapi juga untuk saya. Oke, semangat kawan-kawan ya, semangat. Mungkin Anda bilang begini sama saya, Pak Yono kok kelihatannya kok sudah enak, sudah nyaman, sudah sembuh. Ya, alhamdulillah kalau Anda bilang begitu. Tetapi jujur, saya harus jujur mengatakan ini pada Anda semua. Ya, memang saya kelihatan enjoy saja. Saya juga punya VT di TikTok komedi. Ya, baik-baik saja. Ya kan? Enjoy-enjoy saja. Nah, tapi kadang saya masih merasakan sesuatu yang tidak nyaman di badan ini. Kadang saya masih merasakan sensasi dari anxiety disorder. Tetapi saya belajar lagi, yaitu cuek. Saya harus beradaptasi. Nah, ini tidak berlaku saja untuk saya, tetapi Anda semuanya, ayo kita sama-sama belajar untuk cuek, untuk beradaptasi. Kenapa kita harus beradaptasi? Iya, kalau kita nggak mau beradaptasi dengan keadaan ini, maka kita akan semakin terpuruk. Kita tidak mau beradaptasi dengan keadaan kita yang sekarang, berarti kita nggak ikhlas menerima sakit ini. Ikhlas memang mudah diucapkan dengan kata-kata, tetapi sulit diterapkan dari perbuatan kita maupun dari hati kita. Itu memang susah, tetapi semuanya itu kalau kita latih, semoga saja insya Allah akan menjadi mudah. Ingat, proses yang kita jalani semoga tidak mengkhianati hasil. Dan ingat, apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lampau. Dan apa yang akan kita dapatkan di masa nanti itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Kita belajar bersama. Mulai dari sekarang, kita menanam benih-benih kebaikan pada orang lain maupun pada diri kita, agar kita bisa memetiknya di hari kemudian. Gitu. Oke. Begini ya. Pokoknya Anda semangat menjalani ini semua. Sadari bahwa keadaan kita ya sekarang begini. Nah, di situ kita harus mempunyai ilmu, yaitu cuek. Ya. Beradaptasi. Nah, cuek dan bisa beradaptasi nanti akan bisa mengendalikan, walaupun itu butuh proses. Pikiran kita bisa menjadi, yaitu sumber-sumber kelemahan. Pikiran kita bisa melemahkan raga kita. Tetapi sesungguhnya pikiran juga bisa membuat suatu kekuatan di badan kita. Nah, kita tahu pikiran bisa melemahkan kita, dan kita tahu pikiran bisa menguatkan kita. Saya ambil contoh begini, kalau Anda nggak percaya, ketika mungkin Anda itu sakit ya, dicek lab, mau dicek lab oleh dokter, Anda sudah berpikiran begini, waduh, hasilnya bagaimana ya nanti, hasilnya bagaimana. Akhirnya Anda stres ya, nggak doyan makan, sedih, karena belum tahu hasilnya. Murung, nggak mau kemana, karena menunggu hasil dari lab tersebut, lab darah ya. Nah, ketika hasil lab darah itu menyatakan bahwa kita itu sehat, tidak ada apa-apa kok di badan kita, kita itu sehat, normal semua cek darah ini, kita menjadi bahagia, akhirnya stres kita hilang, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, itu pikiran bisa membuat kita lemah, tetapi sesungguhnya pikiran
itu bisa menguatkan kita. Jadi pikiran itu memang sumber kelemahan dan sumber kekuatan gitu. Nah, jadi saya alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit merasakan kenyamanan. Ya, Anda semuanya tidak perlu mencontoh saya 100% enggak, karena beda orang nanti akan beda proses atau alur penyembuhan itu. Tergantung pada diri kita, tergantung pada permasalahan atau akar-akar yang menyebabkan kita itu menderita anxiety disorder itu apa. Penyembuhan saya dengan cara begini-begini mungkin beda dengan Anda. Karena apa? Karena penyebabnya mungkin juga berbeda, walaupun ada juga yang sama. Nah, jadi saya memang saat ini mulai menerapkan pola-pola saya yang dulu ya. Seperti saya harus olah nafas, meditasi, relaksasi. Walaupun saya masih berobat ke dokter. Nah, ini saya gabungkan ya. Saya gabungkan. Jadi tidak harus mengandalkan obat saja. Ya. Tidak harus mengandalkan obat saja. Kita juga harus mempunyai cara tersendiri ya untuk menemukan bagaimana saya ini bisa bangkit, apa yang harus saya lakukan, di mana saya harus belajar. Nah, kalau Anda sudah menemukan itu semua, dan saya yakin nanti akan ketemu. Nanti dengan pengobatan dokter dan terapi yang Anda lakukan itu akan mempercepat kesembuhan, akan mempercepat kenyamanan di badan kita. Nah, kebanyakan rekan-rekan semua saya meyakini bahwa saya nggak mau berobat Pak, saya takut minum obat, saya takut ketergantungan. Itu tidak salah ya. Itu tidak salah Anda beranggapan begitu, tetapi sedikit saya akan kemukakan bahwa ya, kita minum obat dan tidak minum obat itu ada bedanya enggak? Kita sabar enggak? Nah, kita minum obat dengan sabar dan ada perbedaan, kita mengalami kenyamanan di badan ini. Kenapa kita harus takut minum obat? Antara manfaat dan mudaratnya itu banyakkan mana gitu. Misalkan Anda minum, saya ya, minum alprazolam, oh saya nyaman kok. Kenapa nggak saya minum? Ini kan banyak manfaatnya. Begitu. Kalau saya nggak minum alprazolam kok begini ya? Badan saya kok semakin begini, kok nggak nyaman ya? Nah, setelah saya minum, saya nyaman. Berarti saya merasakan manfaat dari obat tersebut. Kenapa saya harus takut? Saya begitu dalam hati saya. Nah, kebanyakan Anda pasti begini, sayang Pak, masa harus minum obat, kasihan tubuh saya, efek sampingnya. Nah, Anda kasihan sama Anda sendiri. Sedangkan misalkan anak Anda sakit, panas, pilek, Anda segera memeriksakan ke dokter. Kalau ke dokter, saya yakin dikasih obat. Nggak mungkin dokter kasih obat tradisional. Pasti obat kimia. Gitu. Nah, Anda kasihan nggak sama anak Anda? Begitu. Itu logika-logika bodoh yang saya punya. Begitu. Terus, makanan yang kita makan sehari-hari. Beras. Padi sekarang disemprot. Ya. Sayur mayur disemprot. Mie instan pengawet. Dari kimia semua. Dan makanan dan minuman cepat saji kebanyakan ada bahan pengawet dan itu dari kimia. Tetapi kita nggak takut makan itu. Nah, padahal mungkin Anda memang mendapat manfaat dari makanan tersebut, siap saji, ya, rasanya lezat. Tapi Anda nggak memikirkan, wah nanti efek samping ke tubuh apa ya? Sedangkan kalau kita minum obat, pasti kita memikir, wah nanti gimana efek sampingnya. Nah, itu hanya gambaran atau logika-logika bodoh yang saya punya gitu. Itu ya. Jadi kalau misalkan Anda, saya nggak mau berobat, ya silahkan. Saya nggak minum obat, ya silahkan. Saya mau terapi sendiri, saya berobat tradisional, saya ikut pelatihan-pelatihan yoga, meditasi dan sebagainya, silahkan. Semua itu benar, semua itu adalah jalan yang benar. Selama pengobatan itu tidak melanggar akidah dari agama yang kita anut. Gitu. Sekarang gini,
Misalkan Anda yang sampai sekarang masih minum obat ya, kalau Anda mendapatkan manfaat dari obat tersebut, ya silakan minum. Ya, Anda nggak salah. Saya juga begitu, walaupun walaupun saya dulu itu nggak mau minum obat untuk ini dan itu. Misalnya saya disuruh ke psikiater, saya dulu nggak mau. Tapi dengan berjalannya edukasi dari beberapa media media sosial begitu maksudnya, terus dari orang-orang, dari para dokter juga, di situ saya iya. Akhirnya yaitu penyembuhan saya sekarang ya beda dengan yang dulu. Kalau sekarang saya yaitu dengan meditasi, olah nafas, relaksasi, cuek, terus dan sebagainya, tapi masih dibantu obat gitu. Kalau dulu saya hanya istighfar, zikir, meditasi, relaksasi terus, dan itu bisa sembuh walaupun lama. Dan sekarang saya gabungkan, saya melakukan istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, tetapi saya juga minum obat, dan itu alhamdulillah sangat membantu percepatan dari rileksnya saya sampai saat ini. Walaupun dengan catatan saya kadang masih merasakan sesuatu yang nggak nyaman, tetapi ya cuek saja gitu ya. Jadi begitu, saya harus mengungkapkan ini apa adanya gitu. Anda yang saat ini takut ke dokter, yaitu dari berbagai yang saya katakan tadi, minum obat dan tidak minum obat, banyak manfaatnya atau mudaratnya gitu. Kalau banyak manfaatnya ya silahkan. Kalau terapi-terapi yang lain, wah saya bisa rileks dengan terapi ini, ya silahkan. Nah, di sini saya hanya berbagi. Nah, segera temukan pola penyembuhan Anda yang sekarang itu harus bagaimana supaya Anda itu tidak merasa bingung. Itu ya. Jadi memang jangan bingung. Jangan Anda terpaku sama motivator ini saja. Pak Yono nyuruh ini, sedangkan yang lain nyuruh itu, dan yang lain nyuruh begitu. Nah, sekarang keyakinan Anda itu bagaimana gitu. Jangan Anda diombang-ambingkan ombak di lautan ya, gini bingung, stres Anda gitu. Kata hati Anda mungkin saat ini bisa Anda ikuti, walaupun kata hati itu belum tentu benar, tetapi kata hati sementara ini cobalah Anda turuti gitu. Oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.